Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا نبيا ورسولا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بنفسه بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك اليوم الجمعة أنزل والإمام يكتب فقد لغوت. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Masyarul muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Melalui mimbar khatib mengajak kepada segenap kita kaum muslimin, mari kita sama-sama mentaati perintah Allah, baik itu dalam artian perintah suruhan maupun kita mentaati untuk meninggalkan apa yang dilarangnya kepada kita. Mudah-mudahan dengan kita melaksanakan perintah dan kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, mudah-mudahan kita menjadi hambanya yang bertakwa. Kemudian Hatib juga ingin menyampaikan kepada kita segenap kaum muslimin, ketika Rasulullah SAW menyampaikan, "Iza qulta li sahibikal yaumal jum'ati amsid." Sekiranya ada temanmu, sahabat, kawanmu berbicara, "Hei, diamlah engkau." Wal imamu yaktubu faqad lagot. Sementara hatib sudah menyampaikan khutbahnya, sementara dia juga masih berkata-kata, maka itu dikatakan oleh Rasulullah sebagai suatu perkara yang sia-sia. Maka hal ini perlu disampaikan kepada generasi kita di bawah. Pesankan kepada mereka sebelum melaksanakan atau berangkat dari rumah menuju masjid pada hari Jumat, "Wahai anakku atau wahai adikku, ketika sudah dalam masjid, adik menyampaikan khutbahnya, maka tidak dibenarkan untuk kamu berbicara." Apakah hanya setakat berbicara yang tidak dibenarkan? Adalah hal yang sejenis dengannya. Ketika menghitung-hitung sesuatu, membaca, padahal khatib sudah menyampaikan khutbahnya, maka selayaknya dia untuk memperhatikan apa yang disampaikan oleh khatibnya. Masyarul muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Sekiranya Allah memanjangkan umur kita dalam hitungan hari 5 atau 6 hari ke depan, maka kita akan memasuki satu bulan yang penuh berkah, bulan di mana di dalamnya terdapat ampunan dan berbagai jenis kebaikan di dalamnya. Tak lain dan tak bukan adalah bulan yang ditunggu oleh segenap kaum muslimin yang beriman kepada Allah, yakninya syahrul Ramadan. Maka yang perlu kita lakukan hari ini adalah berbahagia dengan datangnya Ramadan. Masyarul muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hati supaya dia bisa merasa. Sementara untuk rasa itu berbagai macam jenisnya. Ada orang yang senang hatinya, ada yang terkadang tidak senang, atau terkadang ada orang yang biasa-biasa saja. Terkait dengan datangnya Ramadan ini, manusia pun berbagai model terhadap datangnya Ramadan ini. Ada orang yang modelnya ketika datang Ramadan ataupun tidak datang Ramadan dia biasa-biasa saja. Tidak ada gembira juga tidak, kecewa juga dia tidak.
dia hanya polos lurus saja, seolah-olah tidak ada kejadian apa-apa. Maka orang yang seperti ini, maka dia tidak bergembira dan juga tidak sedih dengan tidak adanya Ramadan. Maka golongan seperti ini adalah orang-orang yang mungkin tidak memahami keutamaan Ramadan. Ada orang yang ketika datang Ramadan justru dia gelisah. Gelisah karena apa? Karena boleh jadi selama 11 bulan sebelumnya pola makannya tidak ada masalah. Apakah dia ahli merokok dan lain sebagainya, sehingga dengan datang Ramadan dia merasa susah. Dia tidak bisa lagi makan di siang hari, dia tidak bisa lagi merokok di siang hari. Maka sebagian dari mereka berkata, kemarin baru datang Ramadan, sekarang sudah Ramadan lagi. Boleh saja ada orang yang begitu dengan tanggapan kehadiran Ramadan ini. Lalu ada juga orang yang lebih daripada itu, dan bahkan ini yang terbaik. Dia bahagia dengan datangnya Ramadan, bahagia luar biasa. Saking bahagianya, dia sudah mempersiapkan berbagai hal menyambut datangnya Ramadan. Apa persiapan mereka? Yakninya dia memperbanyak puasa sunnahnya. Karena dia tahu bahwa Ramadan itu menahan lapar, dahaga, dan segala macamnya, lisan, telinga, perbuatan dari perkara yang tidak diridhai oleh Allah. Mereka mulai membiasakan diri dengan puasa sunnah. Bahkan Rasulullah SAW paling banyak melaksanakan puasa sunnahnya, yakninya di bulan Sya'ban. Dan ada efek positifnya ketika kita mampu melaksanakan puasa sunnah, apatah lagi yang sudah terbiasa dengan puasa Senin Kamiskah namanya, puasa Nabi Daud, atau puasa yang mestinya dia lakukan selama bulan Sya'ban. Ini adalah persiapan di mana setiap usaha ketika persiapannya matang, persiapannya bagus, maka hasilnya pun insya Allah akan bagus. Dia tidak akan terkejut, dia tidak akan begitu keletihan karena sudah dilatih jauh-jauh hari sebelumnya. Masyarul muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Dan orang yang bahagia dengan datangnya Ramadan ini, dia kemudian mulai merutinkan dirinya untuk bisa menghadiri sholat berjamaah, khususnya yang laki-laki. Karena pada nantinya selama Ramadan orang kita lihat berbagai daerah, berbagai masjid, biasanya tingkat keimanan manusia itu bertambah dilihat dari makmurnya masjid. Dan akan tetapi yang lebih baik adalah orang yang bisa istiqomah untuk senantiasa bisa menghadiri berjamaah di dalam masjid, tidak hanya mesti di bulan lain. Akan tetapi ketika seseorang yang datang Ramadan pun dia tidak ada keinginan hasratnya yang kuat untuk berjamaah ke masjid, maka melalui bulan apa lagi sehingga dia bisa hadir berjamaah di dalam masjid. Padahal dijanjikan ketika kita bisa beribadah di bulan Ramadan, umpamanya ibadah sunnah, maka Allah berikan pahala seperti ibadah fardu, apatah lagi kalau kita melakukan ibadah yang fardu. Masyarul muslimin sedang salat Jumat rahimakumullah. Kemudian orang yang bahagia hatinya dengan datangnya Ramadan ini, kemudian dia mulai memperbanyak membaca Al-Quran. Dia persiapkan dirinya dan dia mempunyai target, Ramadan tahun ini saya bisa dan mesti hatam 1 juz minimal dari dalam Ramadan ini. Mereka punya target-target tertentu. Ini namanya mereka bersih. Kemudian daripada itu, hal lain yang dilakukan oleh orang yang bahagia, karena bahagia itu ada indikasinya, yakni orang yang bahagia dia tidak sungkan dan dia tidak pelit untuk mengeluarkan hartanya untuk bersedekah. Maka ketika akan datang Ramadan, dia sudah mulai mempersiapkan diri. Apakah itu bentuknya tabungan, simpanan yang dia gunakan nanti untuk berinfak, bersedekah di dalam bulan Ramadan. Keutamaannya orang yang ketika di dalam bulan Ramadan berinfaknya tentu lebih afdol daripada bulan-bulan sebelumnya adalah orang yang berpuasa. Kemudian ada yang memberikan dia berbuka untuk puasa, maka tidak hanya bisa menyenangkan orang yang berpuasa, tetapi yang bersedekah pun dapat pahalanya dan tidak mengurangi pahala daripada orang yang berpuasa, apatah lagi bagi dirinya yang juga berpuasa. Maka berlipat-lipat gandalah pahalanya yang didapat di dalam bulan Ramadan. Saking banyaknya kebaikan keutamaan Ramadan, inilah yang melatar belakangi sehingga dirinya berbahagia dengan datangnya Ramadan. Dan tidak hanya itu, kita tahu bahwa setiap manusia tidak pernah luput daripada yang namanya hilaf salah dan dosa. Maka di dalam Ramadan ini jugalah
Allah membukakan pintu seluas-luasnya bagi seorang hamba yang merasa dirinya berdosa untuk dia meminta ampun kepada Allah, dan adalah momen Ramadan inilah yang paling tepat untuk dirinya meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun jangan sampai kita lupa bertobat atas kesalahan kita kepada Allah. Namun ada kesalahan dengan kita sesama manusia, maka disinilah kita perlu memintakan kerelaan, kemaafan atas salah hilap kita di dalam pergaulan. Apa sebabnya? Ketika kesalahan itu urusannya dengan Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penerima taubat. Akan tetapi ketika hubungannya dengan manusia, maka tuntaskan dululah dengan sesama manusia, barulah Allah akan menyelesaikannya. Maka daripada itu ada istilah di tengah-tengah kita, halal bihalal. Bahkan halal bihalal seharusnya juga dilakukan sebelum datangnya Ramadan. Agar apa? Ketika datangnya bulan Ramadan, kita semua hatinya bersih daripada dengki, sirik dengan orang lain, bahkan sudah membukakan pintu maaf dan saling memaafkan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wa bima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faqdu min haulik wa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Dan karena Allah lah, karena rahmat Allah lah kalian berkasih sayang. Apabila engkau berhati keras lagi kasar, maka engkau akan dijauhi oleh mereka. Maka apa? Fa'fu anhum, maka maafkanlah mereka. Wastaghfir lahum, mohon ampun untuk mereka. Wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah dalam urusan kalian. Maka daripada itu, sebelum datangnya Ramadan, marilah kita tidak hanya semata-mata meminta ampun kepada Allah, namun jangan lupa dengan sesama kita. Siapa orang yang paling layak untuk kita minta maaf kepada mereka? Bagi kita yang masih memiliki orang tua, kerabat terdekat, keluarga. Jangan sampai malah terbalik, orang yang jauh, bukan saudara, jauh-jauh hari sudah meminta maaf, bahkan keluarga, orang tua lupa untuk meminta maaf kepada mereka. Termasuk di antara kita yang memiliki pasangan. Mudah-mudahan dengan kita saling bermaafan, lapang dada kita masing-masing, sehingga memudahkan kita untuk mendapatkan keberkahan selama di bulan Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.